Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang kebetulan pada hari ini akan memberikan tausiah santapan rohaninya kepada kita bersama. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang kami hormati, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak-bapak dan Ibu pegawai serta kawan-kawan PPNPN dan jamaah sholat zuhur bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat datang bersama ke kantor kita ini untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, untuk bekerja sambil beribadah. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah dan mahfirah ini, kita dianjurkan memperbanyak ibadah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian belakang daripada itu, salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak bosan-bosannya pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, yang membawa ajaran agama Islam dari zaman yang bodoh kepada zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dihormati rahimakumullah. Sebagaimana biasa, setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan berupa tausiah atau santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Untuk demi lancarnya dan suksesnya acara kita ini, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan sekali seorang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu anis sayyi'at wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. An Anasin radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Qala as-sadaqatu fi Ramadan. Kawan-kawan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, salat zuhur di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai dengan agenda kita. Setiap hari salat berjamaah. Kemudian setelah sholat berjamaah kita mengadakan acara kultum, kuliah 7 menit ya. Acara ini sebenarnya dilaksanakan untuk ajang bagi kita mendidik diri kita pribadi, baik secara mental ya maupun secara keilmuan. Karena banyak hal ketika sudah dibuat jadwal, banyak alasan ketika jadwal itu datang. Kan? Pura-pura sakit lah, itu, pura-pura hilang lah, baru disuruh jadi imam. Padahal imamnya imam silent gitu.
Bukan imam maghrib, imam isya, imam silent saja sudah hilang. Apalagi disuruh ceramah, ini udah mulai ini. Pada dasarnya, kultum diadakan pada hari ini adalah dalam rangka bukan menggurui sesama kita hadir di sini. Maka tidak ada status petugas kita hari ini untuk mengisi acara kegiatan kita. Yang dianggap mampu, maka diberi kesempatan. Besok mungkin duduk di sini Ustadz Muhammad Yunus. Karena satu-satunya di sini nama 2 orang nabi dipakai sekaligus. Dan insya Allah tahun depan ya beliau menjadi penceramah seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa mengisi tahun depan seperti itu. Tahun ini MC ya. Oke, tahun ini MC, tahun depan mungkin Ustadz Muhammad Yunus. Tetapi ada yang unik. Selain dari Ustadz Muhammad Yunus, ada juga disebut Ustadz Ketua. Kan gitu. Jadi MC tadi nyebut Ustadz Ketua kayak gitu ya. Ustadznya yang ketua atau ketuanya menjadi ustadz gitu. Ini yang nggak jelasnya kayak gitu ya. Jadi atau ketua ustadz kayak gitu. Nah, kalau ketua ustadz ini berarti ketua rombongan dari ustadz kayak gitu ya. Baiklah, sedikit kita sama-sama mengingat bahwa 12 bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ada 1 bulan diturunkan bagi kita untuk diskon. Ya. Kalau di Masehi diskon itu di Desember. Diskonnya di mall. Diskon 70% plus 20%. Biasanya seperti itu akhir tahun dan ingin tahun baru. Diskon itu diberikan seperti itu. Yang menikmatinya seluruh orang. Termasuk bulan suci Ramadan, kegembiraan itu bukan hanya datang dari kaum muslimin yang menjalankan saja. Tetapi fenomena saat ini ya, sebagaimana sudah digadang-gadang oleh seorang pendeta dalam gereja, ada war takjil. Jadi nonis-nonis menyerbu tempat-tempat jualan takjil. Kita berangkat jam 5, mereka berangkat jam 3. Jadi kalau kita udah datang udah sisa-sisanya saja. Tetapi pada dasarnya apa yang kita ambil hikmah dari situ? Bahwa Ramadan hadir bukan hanya memberikan kegembiraan bagi kita yang tertanam dalam hatinya rasa iman kepada Allah, tetapi yang orang-orang tidak mempercaya itu pun ikut bahagia. Ini yang terjadi di negara kita saat ini. Dan viral ya, di medsos kita lihat seperti itu, dan alhamdulillah begitulah toleransi di agama kita di negara kita ini. Selanjutnya, manifestasi daripada puasa bulan suci Ramadan itu adalah ada reward and punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Reward yang kita diberikan, dijanjikan oleh Allah adalah ketika kita menjalankan puasa tersebut dengan baik dan benar, maka la'allakum tattaqun. Predikat takwa itu merupakan reward bagi kita yang menjalankan puasa. Maka harapan kita setelah bulan suci Ramadan ini berlalu, kita menjadi manusia yang lebih baik. Maka panggilan khusus di dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, untuk menjalankan salah satu rukun Islam tersebut adalah puasa di bulan suci Ramadan. Tentu kegembiraan kita sebagai PNS bukan saya menjalankan puasa saja, tetapi banyak tanggal merahnya, plus mudiknya, plus THR-nya. Ini udah masuk belum THR? Sudah, udah masuk. Kalau udah masuk diam, enggak ada bunyi ya. Kalau belum masuk bunyi-bunyi terus. Gitu. Rupanya sudah masuk rupanya. Karena yang saya enggak ada notifikasinya. Rupanya udah masuk. Sesuai wajahnya Prof Majdi agak lain. Gitu. Muka amplop masih setengah. Oh gitu. Berarti agak delay sedikit ya. Baru masuk separuh berarti itunya. Baik, nah kegembiraan inilah wujud kita nantinya berbagi. Ya.
Tadi saya sudah membacakan ada sebuah hadis. Anas pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayus sadaqah afdal? Ayus sadaqati afdal?" Sedekah kapan dilaksanakan paling afdal? Apa jawab Rasulullah? As-sadaqatu fi Ramadan. Orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan itu adalah orang yang paling afdal melaksanakan sedekah karena dilipat gandakan seperti itu. Dan Rasulullah itu setiap harinya bersedekah. Rasulullah itu setiap hari bersedekah, tetapi Rasulullah akan melipat gandakan sedekahnya itu ketika di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita di kantor ini mengadakan berbagi di bulan suci Ramadan, itu juga bentuk daripada kita memeriahkan bulan suci Ramadan tersebut. Karena memang apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat dari hari biasa. Yang ini kategori diskon tadi. Nah, harapan kita buatkan program di PA ini khatam minimal. Kalau enggak sampai 30 juz satu orang, minimal wajib 1 juz. Minimal. Ini dalam rangka kita melaksanakan, memeriahkan bulan suci Ramadan itu sendiri. Saya berharap semuanya sudah menyelesaikan itu. Jadi tanda selesai di grup WA kita itu bukan hanya tanda saja tapi belum dibaca. Tetapi kewajiban kita untuk menyelesaikan amanah itu yang sudah dibagi. Ya. Saya berharap benar-benar bisa dilaksanakan dan khatam kita 30 juz itu bisa dilaksanakan di kantor kita. Kemudian bisa saja ditambah dengan individu kita untuk membaca tilawah, membaca Al-Quran baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, ini wujud dari kegembiraan dari bulan suci Ramadan tersebut. Marilah kita melalui bulan ini menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, sehingga reward kita dapatkan sebagai manusia yang bertakwa di sisi Tuhan itu kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan melihat apa kita, kedudukan kita, siapa kita, tetapi yang paling dilihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah di akhir kita. Maka kita selalu berdoa husnul khotimah. Perjalanan manusia mungkin kadangkala di awal tidaklah baik, mungkin banyak kelamnya. Tetapi ketika di akhir dia menjadi manusia yang baik, maka disitulah nilai sesungguhnya manusia. Ada manusia yang baik di awalnya, tetapi ketika di akhirnya dia mendapatkan su'ul khotimah. Ini na'udzubillahi min zalik. Maka tugas kita adalah menuju proses menjadi husnul khotimah. Niatkan di dalam pekerjaan kita sebagai PNS, maka begitu memulai pekerjaan, bismillah, saya bekerja hari ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita. Karena begini, coba, manusia diciptakan itu untuk beribadah atau untuk bekerja? Beribadah kan? Allah menciptakan manusia itu untuk liya'budun, untuk menyembahnya, bukan untuk bekerja. Maka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara salah satunya adalah mendirikan sholat. Sholat dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu dalam sehari semalam. Maka untuk menyelangi dari waktu ke waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk bekerja. Jangan dibalik. Hidup kita untuk bekerja, sholat kita tinggal. Padahal Allah menciptakan kita, manusia itu illa liya'budun. Tidak ada tujuan selain kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Pertanyaannya sekarang, apakah sholat itu menjadi kebutuhan utama kita sebagai hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Atau kita malah dibalik? Justru duniawi, justru pekerjaan, jabatan yang kita punya saat ini, itu tujuan kita di dunia. Dan sholat itu hanya sekedar sampingan saja. Maka ketika malaikat diciptakan untuk menyembah kepadanya, malaikat tidak pernah berbuat apapun kecuali ibadah saja kepada Allah.
Begitu juga sebenarnya esensi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah illa liya'budun. Tiada lain hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya bahwa kita lalai, bahwa kita balik tujuan hidup kita bekerja untuk dunia ini seolah-olah kita hidup selamanya di dunia, sehingga kita melalaikan ibadah itu, maka kita sesungguhnya sebagai esensi manusia melupakan kodrat kita pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah rugi jika kita tidak menyembahnya. Maka tugas kita adalah menyembah, ya'budun. Setelah kita menyembah, baru ayatnya dilanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru meminta. Jadi ibadah itu kita kebutuhan utama kepada Allah, kemudian setelah ibadah baru kita meminta. Maka banyak harapan kita, banyak doa kita, banyak cita-cita kita ingin diwujudkan di dunia ini. Ingin punya mobil bagus, rumah mewah, jabatan bagus, ya kan? Semuanya kita untuk privilege dunia ini baik semuanya. Tetapi kita melupakan ya'budunnya, kita hanya nasta'innya saja. Maka terbalik. Maka jika dia tidak ya'budun, tidak menyembah Allah, kemudian dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan banyak, maka itu bukan merupakan kenikmatan, tetapi sesungguhnya istidraj. Istidraj itu diberikan oleh Allah, oke deh, kamu nggak usah ibadah, saya kasih semuanya. Sebenarnya itu bentuk marah. Bentuk laknat Allah kepada manusia yang seperti ini. Sehingga ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya melalui apa yang dia inginkan di dunia ini. Dipenuhi semuanya kebutuhannya. Maka orang-orang yang istidraj ini akan dijatuhkan, dihempaskan oleh Allah lebih sakit lagi. Maka kan ayat Al-Quran kita, Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mungkin dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sering banyak mintanya, sering banyak pengennya, tapi sholatnya nggak mau. Sholat aja nggak mau. Sholat kebutuhan pokok itu 5 waktu. Itu kewajiban. Maka kalau kamu meminta diberikan oleh Allah kanal khusus sholatnya. Apa sholatnya? Sholat hajat. Oke? Jangan kita merasa bahwa sudah sholat 5 waktu, oh udah selesai tuh, kita sholat minta berdoa kepada Allah di sholat 5 waktu. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah kebutuhan pokok kita sebagai manusia menyembah kepada Allah. Sebaliknya kalau kita mau minta ada kanal khusus, kata Allah, oke, salat hajat, minta di situ. Tumpahkan di situ semuanya. Maka baru kita berdoa di sholat hajat tersebut, ada kanal khususnya. Bahkan khusus minta rezeki dikasih oleh Allah sholat 2. Jadi ada jalur-jalurnya. Nah kita kadang-kala, sekali lagi kawan-kawan semuanya, mungkin termasuk saya juga. Kadang-kala kita membalik itu. Kadang kita hanya nasta'in dulu, melupakan ya'budun. Sehingga ketika mungkin sholat kita kurang baik segala macamnya. Tetapi permintaan kita tidak sebanding dengan volume ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui bulan suci Ramadan ini sama-sama marilah kita sama-sama memperbaiki diri. Ibaratnya HP atau laptop itu kita di-refresh. Ya, kita di-charger. 11 bulan oke dah, kamu lalai kepada saya. Monggo silakan kata Tuhan. Kamu lalai, kejarlah duniamu. Kejarlah kedudukanmu, kejarlah keinginanmu. Tetapi 1 bulan saya minta, yuk kita diberikan diskon habis-habisan, diskon besar-besaran untuk melaksanakan ibadah kita, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di 11 bulan yang telah kita lewati. Sekali lagi kawan-kawan, mudah-mudahan kita mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini menjadi manusia la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin udah ngantuk banyak ya. Karena memang jam-jamnya ya rawan seperti itu ya.
Saya mau agak kocak dikit, cuma payah pula nantinya ya kan. Haus pula nanti kebanyakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf ini tidak menggurui ya. Anggap saja rakor kantor bulanan seperti itu. Saya tidak menggurui, kita sama-sama saling mengingatkan. Pada esensinya yang duduk di sini itu bukan paling berilmu, tidak, tetapi kita sama-sama belajar saling mengingatkan. Belum tentu saya sebagai ketua duduk di sini yang paling mulia di sisi Tuhan, tetapi sungguhnya mungkin Muhammad Yunus lah yang mungkin di pandangan Allah Subhanahu wa taala justru yang paling mulia. Kalian tidak tahu bagaimana Muhammad Yunus ini di kantor beribadahnya di dalam sepi. Ketika kalian pulang, apa yang didengarnya? Semuanya ceramah agama. Ya, tontonan sepak bolanya saja dia cari komentator yang bahasa Arab. Itu paling hebatnya. Jadi kalau komentatornya mustahil kayak gitu, itulah tontonannya. Saya melihat, mungkin kita melihat di keseharian kita, dia tidak menampakkan siapa dirinya. Tetapi sufi yang sebenarnya sesungguhnya ketika di dalam diam, ketika dalam sepi, dia beribadah hanya kepada Allah. Mungkin kita lelap tertidur, tapi Bang Yunus tidak. Dia sampai sahur pun belum tidur, saya tanya. Dengarnya apa? Ceramah agama. Ustadz-ustadz kondang itu didengar oleh dia. Kita kan tidak tahu. Maka saya katakan bahwa mungkin di sisi Allah, di mata Allah, bahwa mungkin ya Bang Yunus lebih mulia daripada saya kedudukannya sebagai ketua pengadilan agama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz. Yang saya lupa tadi mengucapkan namanya, Bapak Ketua kita Pak Hermanto SHIME. Terima kasih atas terima kasih atas tausiah, yang mana di dalam tausiah yang tadi ada beberapa yang dapat kita simpulkan, yang mana beliau mengajak kita ya, di bulan puasa Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita seperti sholat, kita perbaiki sholat kita dan memperbanyak ibadah yang lainnya. Kemudian di samping kita menjadi orang-orang betul bertakwa, kata beliau tadi, la'allakum tattaqun, marilah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini sama-sama kita, kata beliau tadi, memperbanyak sedekah, yang mana dengan berbanyak bersedekah tadi di bulan suci yang penuh berkah ini malah berlipat ganda pahalanya, kata beliau. Mungkin itu yang bisa kita tangkap sebagian dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil iktibar pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara mungkin banyak salah dan hilaf atas segala ucapan, dan saya minta maaf, dan saya sudahi acara kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.